Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kepada sesi ketiga untuk kali ini dengan materi adab-adab Islami. Insyaallah bersama Ustaz Abdurrahman Zahir hafizahullah taala. Silakan Ustaz, kami persilahkan kepada antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi terakhir untuk sesi bagian akhlak. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan membahas berkenaan dengan adab-adab Islami atau adab-adab berkenaan dengan keseharian kita sebagai seorang muslim. Tentu ini tidak mencakup semuanya, tapi insyaallah ini bagian daripada lebih daripada cukup tentunya. Karena pada akhirnya pelajaran daurah itu mengambil poin-poin yang penting untuk dipraktikkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab dan urgensinya, dan definisi adab ialah sesuatu yang pada dasarnya bagian daripada pengajaran, mengajarkan hingga dia beradab. 'Allamahu fata'addaba. Sehingga pelajaran ini yang diajarkan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, bagaimana beretika sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Quran dan Sunnah, tuntunan daripada ajaran agama kita. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hakikatul adab isti'malul khuluqil jamil. Yani hakikat adab adalah menggunakan akhlak yang terpuji. Jadi Afwan Ustaz, mengamal. presentasinya belum muncul Ustaz. Oh, belum muncul. Slide-nya. Iya. Muncul tapi nggak gerak. Kan Eh, antum menyampaikan yang Ibnu Qayyim tadi ada di slide selanjutnya ya. Mungkin antum stop share screen kemudian. Oh ya, baik. Barusan muncul sedikit Ustaz. oh Boleh ya, antum ulang. kelihatan Baik sekarang? Ustaz. Iya Ustaz, Ya. silakan Ustaz. Kemudian urgensi daripada adab ini sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'addabu thumma ta'allamu. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Karena bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kita faham akan ilmu, dan tanpa adab kita tidak akan faham ilmu. Sehingga adab menjadi penghias sekaligus menjadi syarat untuk bisa mendapatkan ilmu yang nafi' adalah dengan beradab. Kemudian lihatlah bagaimana Abdullah bin Barak mengatakan, la yanbulu rajul binaw'in min al-ilm ma lam yuzayyin 'amalahu bil adabi. Tidak akan seorang seorang mendapatkan satu ilmu atau satu bidang ilmu selama dia tidak menghiasi perbuatannya dengan adab. Maka adab, etika itu pada dasarnya bagian daripada ajaran agama. Bukan kita tahu semua Al-Fatihah itu adalah adab kita dalam berdoa. Bukan kita tahu semua bahwa cara kita dalam memuji Allah Ta'ala harus sesuai dengan adabnya juga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan tuntunan Allah sendiri dalam Quran. Sehingga adab bagian daripada hal yang disyariatkan. Kemudian kita masuk ke dalam adab tidur. Di antara hal yang pertama kali dilakukan ketika kita tidur adalah kita tidur ba'da isya. Sebagaimana juga kita tahu semua bahwa Rasulullah SAW itu tidak senang ketika tidur sebelum maghrib atau sebelum isya, dan tidak senang berbincang-bincang banyak ba'da isya kecuali dalam perkara ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari itu ada bab namanya bab samari fil ilm, bab begadang dengan ilmu. Nah, kita insya Allah termasuk bagian daripada bergadang dengan ilmu. Dan itu tidak makruh. Sebagaimana beliau juga berbincang-bincang dengan istri-istrinya sebelum tidur berkenaan dengan ilmu. Juga beliau berbincang dengan Abdullah bin Abbas. Tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian beliau juga seringkali ada diskusi mengenai strategi daripada dakwah dengan Abu Bakar dan Umar setiap pada Isya biasanya. Dan lihatlah bagaimana hadis daripada Abi Barzah Sulami, kata Al-Aslami, ya bukan Sulami, Al-Aslami. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nawma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Beliau tidak senang tidur sebelum isya dan tidak senang banyak berbincang-bincang setelahnya. Kemudian kita menggunakan sarana yang membantu kita untuk bangun sholat malam dan sholat subuh. Di antaranya adalah alarm, atau di antaranya tidur lebih cepat. Kemudian di antaranya, ya, tapi yang lebih lebih powerful itu adalah ketika kita punya habit, karena tidur itu adalah bagian daripada habit, sehingga dia punya alarm tersendiri. Tubuh kita punya alarm kapan bangun, kapan tidur. Makanya kalau misalkan kita lagi jet lag gitu ya, habis di negara yang beda jamnya dengan kita, biasanya itu mengalami susah untuk pengaturan waktu kembali tidur, untuk butuh restart kembali. Begitulah memang waktu bagian daripada Allah Ta'ala yang telah Allah jadikan sunatullahnya. Kemudian menutup pintu dan jendela. Dan kita tahu semua bahwa di antara hal yang bisa dilakukan oleh syaitan adalah masuk pintu yang tidak ditutup.
sehingga kita diperintahkan untuk menutup pintu, menutup jendela agar jin tidak masuk ke dalam rumah-rumah kita. Karena mereka punya hukum alam juga. Mereka tidak bisa masuk pintu yang tutup. Mereka tidak masuk jendela yang ditutup. Mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena mereka punya hukum alam, sunatullah yang terjadi pada diri mereka, sehingga kita hendaknya menutup pintu dan menutup jendela. Kemudian memadamkan sumber api dalam rumah, ini juga menjadi perintah dari Nabi SAW. Kemudian wudhu sebelum tidur, sebagaimana juga kita sering mendengar hadis Nabi SAW, "Idza ataita madja'aka," kalau kalian datang mau tidur, maka fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah seperti wudu ketika sholat atau wudu ketika sebelum sholat. Summa taji' ala syiqqikal aiman, kemudian berbaringlah ke posisi sebelah kanan. Ya. Kemudian mengibas kasur sebanyak 3 kali serta membaca basmalah. Dan hal ini yang juga dilakukan oleh Nabi SAW, itu bagian daripada mengusir daripada syaitan dan jin yang tidur sebelumnya di kasur tersebut, sehingga kita disunahkan untuk melakukannya. Kemudian membaca 3 qul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu meniup kedua telapak tangan dan mengusapkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Jadi ditiup kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh kita. Ya. Kemudian membaca doa sebelum tidur, ya, Bismika amutu ahya. Kemudian membaca ayat kursi juga sebagaimana hadis Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah diberitahu oleh jin yang kalau misalkan kalau misalkan mau aman maka baca ayat kursi kan gitu. Maka kata Rasulullah SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Dia sekarang sedang benar meskipun hukum asalnya jin atau syaitan itu pada dasarnya suka berbohong. Ya. Kemudian ada bangun tidur. Di antara ada bangun tidur, kita mengusap bekas tidur di wajah kita dengan kedua tangan kita. Ya, di antaranya kalau sekarang seperti ini mungkin ya. Atau menghilangkan rasa kantuk dengan apa namanya, scratching mungkin ya, scratching. Nah itu bagian daripada hal yang dilakukan oleh Nabi SAW juga. Kemudian membaca zikir bangun tidur. Sebagaimana zikir yang kita hafalkan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangun kami setelah meninggal kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Membersiwak. Kalau sekarang kita sikat gigi, tentu sebagian ulama mengatakan bahwa sikat gigi juga mengganti fungsi daripada siwak kayu arak ya. Karena fungsinya sama, membersihkan anggota gigi. Meskipun pendapat ulama lainnya mengatakan bahwa tetap saja siwak lebih afdal dibandingkan sikat gigi. Ya, karena ada khasiat yang memang pernah diteliti, bahwa siwak itu selain daripada membersihkan gigi, juga dapat menguatkan akar daripada gigi. Kemudian mencuci kedua tangan 3 kali sebelum masukkan ke dalam bejana. Jadi apa namanya, kita mengambil air kalau misalkan kita wudhunya langsung di bejana ya, yang di atas daripada 2 kullah 216 liter, kita ngambil air itu untuk niatul ightiraf. Jadi untuk apa, ngambil cidukan gitu ya. Kemudian baru cuci tangan, dibersihkan. Kalau sekarang rata-rata kan model kan keran ya, keran. Nah, itu lebih mudah lagi dibandingkan di bejana. Kemudian memasukkan air ke hidung, ya. Kita tahu semua yang memang bagian daripada sunnah Nabi SAW adalah ngambil air kemudian kumur sekaligus apa namanya, istinsyak, kemudian keluarin dari tangan kiri ya. Jadi masukin tangan kanan sekalian, ini apa namanya, kumur-kumur sekaligus istinsyak, kemudian membuangnya dengan tangan kiri ya. Kemudian membangunkan pasangan untuk sholat malam. Dan ini mohon maaf yang belum ada pasangan ya, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa iqadha imra'atah fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa sallat wa iqadat zawjaha fa in aba nadaha fi wajhihi al-ma. Rahmatilah, semoga Allah merahmati seorang yang bangun malam kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau maka dipercikkan air. Yang dipercikkan air ya, bukan seember ya, percikan air. Kemudian semoga Allah merahmati wanita atau istri yang bangun malam kemudian sholat dan dia bangunkan istri suaminya. Kalau suaminya nggak mau maka dipercikkan air. Dan kata para ulama, perlu ada komunikasi bahwa nantinya akan diciptakan air, karena seringkali kalau nggak ada komunikasi cuma cepet bilang apaan sih ciptain air malam-malam. Komunikasi sebelum tidur bilang, yang Beb kalau misalkan nanti salat aku bangun malam aku cepatin kamu ya, kalau nggak bangun ya gitu dibilangin ya. Kemudian di sini juga ada adab makan, di mana adab makan adalah kita berusaha untuk cuci tangan sebelum makan dan minum ya. Kalau minumnya sudah pakai gelas bejana ya, itu umumnya nggak perlu cuci tangan ya karena sudah pakai. Tapi umumnya kalau tangan kan biasa kita menggunakan tangan. Dan membaca basmalah di awal permulaan makan sebagaimana hadis Aisyah dan juga hadis
dari Umar bin Abi Salamah, ya kita tahu semua. Ya gulam samillah wa qul biyaminika wa kul mimma yalik. Ya gulam samillah, ucaplah nama Allah. Dan Aisyah mengatakan, dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallah ta'ala fi awwalih falyaqul bismillah awwalahu wa akhirah." Kalau lupa baca bismillah di awalnya, maka kita bisa mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirah. Kemudian makan dengan tangan kanan, baik dengan tangan maupun dengan garpu. Ya. Dan kita tahu semua kenapa kita dilarang makan dengan tangan kiri, kita dilarang juga minum dengan tangan kiri, kita dilarang dilarang untuk apa terbiasa dengan tangan kiri dalam perkara-perkara yang baik, maka usahakan dengan tangan kanan karena itu adalah tasyabuh kepada syaitan. Makanya kita selain dilarang tasyabuh kepada orang kafir, dilarang tasyabuh kepada orang fasik, kita juga dilarang tasyabuh kepada syaitan, dilarang juga tasyabuh kepada hewan. Makanya ada namanya duduk itika di luar sholat, ya, biasanya itu juga larangan, itu karena tasyabuh kepada hewan, ini kepada anjing. Kemudian tidak mencela makanan, sebagaimana Nabi SAW, ma'ab Nabi SAW ta'aman qat. Beliau tidak pernah mencela sama sekali makanan. Al-Imam Nawawi menjelaskan dalam Sahih Muslim bahwa maksud dari dalam secara Sahih Muslim bahwa maksud daripada mencela makanan itu bilang makanan ini keasinan, ini kemanisan, ini kurang gula, ini kurang garam dan sebagainya. Itu termasuk diantara mencela makanan. Ini komentar terhadap makanan. Dan ya bayangkan aja apa namanya Allah yang memberikan makanan tersebut, kalau kita cela sama saja kita mencela yang memberikannya gitu kan. Bukan ya orang aja nggak mau kalau misalkan kita buatin makanan buat dia kemudian dia cela makanan kita, nggak mau kan. Apalagi itu yang membuat yang menjadikan makanan itu bisa masuk ke dalam kerongkongan kita itu rezeki dari Allah Ta'ala, maka tidak pantas kita mencela makanan. Kalau ada ya, kalau suka ya dimakan, kalau tidak suka maka tidak dimakan, tanpa mencela makanan tersebut. Ternyata betul ada penelitian di Jepang bahwa air yang dipuji-puji, air yang apa namanya dengan kata-kata positif di apa namanya dibicarakan depan dia, itu molekulnya berbeda dengan air yang dihina-hina. Menunjukkan bahwa pada dasarnya makanan itu makhluk Allah Ta'ala yang mana mereka bisa berdampak baik kalau kita tidak mencela mereka. Kemudian makan dengan 3 jari, tentunya makan yang bisa dijangkau dengan 3 jari ya. Kalau makan sop 3 jari nggak masuk-masuk. Makan apa lagi? Makan yang kuah-kuah nggak bisa ya. Tapi kalau makan yang biasanya 3 jari, bisa roti, kemudian kerupuk nih seperti gambar nih, kemudian apa lagi sayur-sayuran ya. Nah, itu makan yang bisa dijangkau dengan 3 jari. Jadi mengamalkan sunnah juga harus paham konteksnya. Jangan kita makan yang kuah-kuah juga pakai 3 jari karena hal demikian tidak bisa dijangkau. Kemudian makan sesuatu yang terdekat dengannya bila sedang makan bersama. Bagaimana kita tahu semua hadis tadi Umar bin Abi Salamah, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan terdekat dulu. Jadi jangan mentang-mentang di tengahnya ada ayam geprek, nyomot ke tengah dulu, baru habis itu pinggir-pinggiran. Jadi yang pinggir dulu ya, meskipun di sebelah kita lauk yang nggak seberapa, tapi usahakan yang di dekat kita dahulu. Karena umumnya akan terlihat kurang beradab ya kalau langsung ke tengah. Kemudian menghindari makan terlalu panas. Jadi nggak boleh nih, semua kemarin yang viral nih. Ingat gak? Hahu hanas. Hahu hanas. Tahu yang panas habis digoreng langsung dimakan. Ya itu yang dari China tuh ya. Model-model seperti itu. Panas-panas digoreng. Makanya bilangnya bukan tahu tapi hahu. Karena saking panasnya. Kemudian duduk dengan penuh ketawaduan. Makannya, makanya Rasulullah SAW itu makannya gimana ya? Saya susah kalau ngejelasin. Jadi kaki sebelah kiri itu di bawah daripada bokong beliau, ditekuk gitu, kemudian beliau makan ya. Makanya umumnya model duduk seperti itu bikin orang apa namanya malas berlama-lama makan ya kan, karena apa porsi lambung itu, porsi perut kita itu eh, ditekukkan gitu. Beda kalau orang makan nyenderan. Kalau makan senderan, makanya beliau kata beliau, inilah aku mutakian, aku nggak makan sambil nyender. Karena umumnya kalau makan nyender kita nggak kerasa, udah banyak, udah segentong aja yang kita makan. Nggak kerasa gitu kan, makanya beliau memakruhkan makan sambil nyender gitu ya. Kemudian membaca alhamdulillah selesai makan. Eh, eh, ya usahakan baca alhamdulillah setelah makan. Kemudian adab minum, minum dengan 3 tegukan ya. Jadi di antara adab minum adalah kita minum dengan 3 tegukan. Saya nggak ada contoh, contoh. Oke, ini contohnya. Nih minum. Iya, Bismillah. Bismillah. Nah seperti itu ya. Jadi 3 tegukan itu dia lebih menghilangkan dahaga dibandingkan langsung pakai galon. Nah itu tuh biasanya nggak menghilangkan dahaga. Kalau langsung
banyak seperti itu ya. Kemudian tidak bernafas di dalam gelas ketika minum. Jadi kita nggak nafas dalam eh, apa bejana atau gelas kita. Dikarenakan kita tahu semua bahwa yang keluar daripada biasanya udara yang keluar dari hidung atau dari mulut kan itu kan karbon karbon dioksida benar kan? Karbon dioksida benar ya? Kayak karbon dioksida biasanya kan? Dan itu tidak baik, makanya kita dimakruhkan untuk meniup makanan. Kalau mau tiup makanan, usahakan kita kipasin aja dibandingkan ditiup, ya, karena ada bakteri-bakteri yang keluar dari mulut ketika kita meniup makanan dan itu ternyata dibuktikan secara ilmiah. Kemudian tidak minum langsung dari mulut atau cairan bejana. Ini sering banget nih orang yang main futsal nih, begitu capek langsung galon, gluk-gluk-gluk yang 10 liter deh. Nah, itu tidak beradab. Kemudian minum dengan duduk. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum berdiri. Dan meskipun demikian, Rasulullah pernah minum berdiri. Ya, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah minum berdiri, tapi minum berdirinya beliau bukan dalam rangka anjuran, tapi dalam rangka menyatakan bahwa minum berdiri itu nggak haram, tapi sampai derajat makruh saja gitu ya. Makanya terkadang beliau melakukan perkara-perkara yang makruh tujuannya itu supaya mengajarkan perkara yang sebelum dilarang itu bukan yang haram gitu ya. Makanya ada apa syair yang mengatakan warubbama yaf'alu lil makruhi mubayyinan annahu litanzihi. Boleh jadi beliau melakukan perkara-perkara yang makruh menurut kita, tapi itu sebagai petunjuk bahwa itu adalah makruh tanzih, bukan haram gitu kira-kira. Kemudian dalilnya hadis Ibnu Malik ya, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah pernah sengaja minum depan murid-muridnya, minum berdiri gitu. Ditegur orang muridnya, "Oh, Imam, kenapa engkau minum berdiri?" Aku minum berdiri ini supaya pengajaran ya, bahwa minum berdiri itu nggak sampai haram gitu kira-kira. Jadi kalau kita sebagai seorang dai atau tokoh, boleh itu sekali-kali kita menunjukkan demikian. Tujuannya bukan meremehkan, tapi tujuannya supaya apa? Mengajarkan bahwa hal yang biasa diajarkan itu bukan sampai tahap derajat haram, tapi sampai makruh gitu. Karena menempatkan hukum, ini bukan masalah meremehkan hukum ya, tapi menempatkan hukum sesuai dengan hukumnya gitu loh. Eh, Seperti itu ya, Allah alam. Meskipun tetap beradab, minum duduk ya. Kemudian adab masuk ke rumah, adab dukhul manzil. Mengucapkan salam, ya kita mengucapkan salam. Waalaikum. Kalau nggak ada orang gimana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Itu kalau nggak ada orang di rumah. Tapi kalau ada orang, kita ucapkan assalamualaikum nih eh, supaya pada akhirnya apa namanya itu bagian daripada adab ya. Kemudian berzikir dan menyebut nama Allah saat masuk rumah, dan itu di antara hal yang dianjurkan. Kemudian ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita menyebut Allah dalam rumah kita, maka syaitan pun tidak ikut makan malam bersama kita. Kemudian bersiwak sebelum masuk rumah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa bersiwak sebelum masuk rumah, sebelum masuk kamar Aisyah, beliau siwakan dulu di luar kamar. Kenapa? Supaya pas masuk ngobrol sama istri itu nggak bau mulut kan gitu. Biasanya kan kalau kita diem lama, suku towil itu kan biasanya kita agak bau mulut ya. Maka biasanya kalau kita mau ngobrol sama keluarga, berarti kita perlu untuk mempersiapkan diri sebaik-baik penampilan gitu ya. Jadi jangan sampai di luar rumah tampil ganteng, cantik, ternyata dalam rumah sama pasangan sendiri bau asem, bau ketek. Ya. Tapi enggak, yang kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tampil baik depan keluarga. Ya, juga dalam masalah aroma mulut. Kemudian menghilangkan kemungkaran yang ada dalam rumah. Ini berbagai kemungkaran, ada alat musik misalnya, ada gambar-gambar yang dipajang, yang makhluk hidup tentunya. Kemudian ada kemungkaran pada keluarga, maka pertama kali yang kita ingkari adalah keluarga, dakwah pertama ke keluarga. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan sampai orang semua diingetin di luar rumah, tapi di dalam rumah kita tidak mengingatkan kemungkarannya. Kemudian salat 2 rakaat saat masuk rumah dan keluar rumah. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Al-Bazzar, "Idza kharajta min manzilik fasalli rak'ataini yamna'aka min makhrajis su', wa idza dakhalta ila manzilik fasalli rak'ataini yamna'anak min madkhalis su'." Jadi kalau engkau ke rumah, maka salatlah 2 rakaat yang akan mencegahmu dari hal buruk saat keluar. Dan kalau kita masuk rumah, maka kita sholat 2 rakaat akan mencegahmu dari hal buruk dalam rumah. Kemudian berdoa saat keluar rumah. Di antara doanya yang sering kita baca, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada berjalan. Ada berjalan, yang pertama adalah berjalan dengan tenang. Jadi berjalan dengan tenang, tapi bukan berarti lambat ya. Karena cara jalan Rasulullah itu cenderung cepat. Sebagaimana dari hadis riwayat Tirmidzi dalam hadis Syama'il, kata kata Ali bin Abi Thalib, kalau beliau berjalan itu ka'annama yanhattu min sababin. Jadi seperti berjalan turunan. Kita kalau jalan turunan lambat tapi cepat.
cepat kan jalan turunan kan biasanya. Nah, seperti itu jalan Rasulullah SAW, meskipun tanahnya datar tapi beliau jalannya cepat, ya cepat ya. Jadi cenderung lebih cepat, yang menunjukkan bahwa beliau sigap, tegas, dan kuat kokoh kakinya. Ya, jadi nggak lambat gitu ya. Kemudian tidak berjalan dengan penuh kesembuhan dan keangkuhan. Di antara berjalan dengan penuh kesembuhan, keangkuhan itu kepalanya dinaikin. Ya, kemudian lihat kanan kiri. Nah, itu diantara cara berjalan yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Kemudian haram laki-laki berjalan mengikuti langkah wanita. Begitu pula sebaliknya. Jadi model-model gaya wanita dalam dalam berjalan itu juga dilarang untuk diikuti bagi laki-laki, dan sebaliknya wanita juga dilarang mengikuti cara jalan laki-laki. Kemudian menebar salam kepada setiap muslim yang jumpai. Kita tahu semua di antara hak muslim dengan muslim lainnya adalah hakul muslimi al muslim sittun. Idza lakitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza sawsaka fansal. Ada 6 kan hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang pertama adalah kalau ketemu, baik dikenal maupun gak dikenal, selama dia muslim, maka ucapkan salam. Dan ini budaya yang tidak hidup di Indonesia ya. Kalau di pesantren masih hidup tuh umumnya tuh. Pas saya dulu pesantren masih hidup tuh. Budaya kakak kelas salam, assalamualaikum. Tapi kalau di umumnya masyarakat tuh nggak lumrah ya ucapan salam ya. Saya pernah ucapin salam terbiasa kan, nggak dijawab acu aja atau acu aja subhanallah. Makanya kalau di Arab Saudi kita kalau biasa ya itu ketemu di apa namanya toilet gitu ya. Kalau orang biasanya kalau orang naik eskalator ini berhadapan, salam assalamualaikum, meskipun kita nggak nengok tapi itu adalah hak mereka ya. Kemudian bukankah kita tahu semua hadis yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW terkala perkara di Madinah, sebagaimana kata Abdullah bin Salam, pertama hadis yang pertama aku dengar dari Nabi SAW tatkala beliau beliau berada di Madinah adalah afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Tuh, ya. Jadi salam ini akan menjadikan kita apa, bisa 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 apa, bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya, bisa ungkapan salam ya. Makanya di antara hal yang paling dihasadi oleh orang Yahudi adalah ucapan salam dan takmin. Orang Yahudi itu nggak senang dengan ucapan salam kita dan takmin kita karena mereka nggak punya salam. Mereka nggak punya salam yang menyebarkan mereka. Makanya boleh jadi orang Yahudi itu saling gontok-gontokan juga pada akhirnya ya, karena tidak saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian menahan pandangan dari sesuatu yang Allah haramkan. Sehingga ketika berada di luar rumah, tugas kita bagi seorang laki-laki adalah menjaga pandangan, dan bagi perempuan juga menjaga pandangan. Bukannya Allah katakan dalam surah An-Nur, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Sama, keduanya harus saling menjaga pandangan. Jadi bukan berarti wanita nggak jaga pandangan, sama. Wanita juga punya kewajiban menjaga pandangan. Kemudian menghilangkan sesuatu yang bisa menjadi gangguan bagi orang lain. Ya, di antara iman terendah adalah apa namanya, menghilangkan gangguan di jalan. Ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, qala iyyakum wal julusa ala turuqat. Hendaknya kalian tidak duduk di pojok-pojokan, ya. Ini maksudnya adalah di pinggir jalan. Faqala faqalu ma ma lana budda innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum ila al majalis fa'tu tariqa haqqaha qalu wa ma haqqu tariqi qala ghaddu al basari wa kaffu al adha wa raddu as salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Jadi hendaknya kita tidak membiasakan diri duduk-duduk di pinggir jalan, tidak membiasakan diri ya. Iyyakumul julus ala turuqat. Kalau misalkan memang ada keperluan untuk di sana, ya, maka tunaikanlah haknya. Begitu kan Nabi SAW. Haknya apa? Kita menunjukkan pandangan, berusaha untuk juga menyingkirkan halangan, kemudian menjawab salam dan beramar nahi mungkar. Jadi kalau sudah waktu sholat, kita ingatkan waktu sholat, dan ketika ada kemungkaran, maka kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran tersebut semampu kita. Kemudian tidak berjalan dengan satu sendal, karena berjalan dengan satu sendal ini dapat menjadikan kita tasyabuh kepada syaitan. Nah, seringkali biasanya kapan kita berjalan dengan satu sendal? Kapan? Biasanya pas mau keluar masjid, ya kan? Biasanya keluar masjid itu kan sendalnya kan berantakan tuh. Nah, yang satu di sini, yang satu di sono. Akhirnya pakai sendal sebelah, nyingkrak-nyingkrakan habis itu, nyingkrak-nyingkrakan. Pernah gak gitu? Pernah gak di sini? Pernah. Kayak gitu kan biasanya kan? Nah, itu kata Syekh bin Bas, kata beliau, ini stata'ta, kalau kamu bisa untuk mengamalkan sunnah meskipun dengan beberapa langkah saja, fafa'al. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan sendal lagi jauh kayak gitu, udah nyekir dulu aja. Jangan sampai kita jalan dengan satu sendal. Jangan satu sendal jika digerakkan. Dan juga kata Ibnu Qayyim, saya menarik nih, ada dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau pernah mengatakan bahwa hikmahnya adalah kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Jadi kan kaki kita dua, nggak boleh satu disendalin, satu enggak gitu loh. Makanya kenapa kita dilarang qadha, itu juga salah satunya kenapa? Karena ada bagian kepala
yang masih ada rambutnya, bagian kepala lain nggak kena rambut. Maka itu kan zalim kepada diri sendiri. Makanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, pun mengharamkan kezaliman atas diri kita, sampai-sampai kita nggak boleh menzalimi jasad yang Allah titipkan kepada kita ini. Kita nggak boleh menzaliminya. Makanya kalau kita berada di mana, di tempat duduk, setengah badan kita kena matahari, setengah badan kita nggak kena matahari. Itu nggak boleh. Harusnya kita apa? Matahari semua atau nggak kena matahari semua. Karena kan hak tubuh itu perlu adil, berlaku adil kita kepada tubuh kita. Ya. Makanya hal demikian ya yang perlu diperhatikan ya. Allah Alam. Lanjut. Eh, Khusus bagi wanita maka harus memakai hijab syar'i. Hijab syar'i itu yang tidak menerawang, tidak membungkus ya, tapi menutup. Karena ada orang pakai hijab tapi sekedar apa namanya? Membungkus. Lakukan tubuhnya masih kelihatan. Kemudian masih terawang juga, warnanya masih terawang. Kemudian apa namanya? Warna-warnanya itu dia mengundang ini ya, mengundang perhatian atau banyak aksesoris sehingga mengundang perhatian, maka itu bukan termasuk syar'i. Hijab syar'i adalah penggunaan hijab itu adalah supaya orang menundukkan pandangan, supaya orang tidak menarik perhatian, kan gitu. Jadi kalau misalkan sudah pakai hijab atau niqab malah menarik perhatian, maka hilang fungsi esensi daripada hijabnya, kan gitu ya. Atau hilang fungsi esensi daripada niqabnya. Ya, sering apa namanya banyak video-video beredar itu orang pakai niqab tapi apa namanya buat jedak jeduk. Gimana ceritanya? Kemudian tidak memakai wewangian dan tidak bertabarruj. Ya ini di luar rumah ya, tidak bertabarruj, tidak berlenggak-lenggok dan sebagainya. Kemudian ada buang hajat, di antaranya masuk dengan kaki kiri, kemudian berdoa. Ingat ya, berdoanya sebelum masuk kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi, karena di dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat doa ataupun zikir yang ada lafaz Allahnya. Sehingga kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dari syaitan perempuan dan syaitan laki-laki. Itu kapan? Tatkala kita sebelum masuk kamar mandi. Kemudian kita menutup aurat saat buang hajat, diusahakan kita menutup aurat semaksimal apa semampu kita, karena pada akhirnya syaitan atau jin bisa melihat juga aurat kita. Betapa banyak juga orang yang kesurupan tatkala berada di kamar mandi karena jin menyukai aurat dirinya. Makanya tidak boleh asal kita sembarangan telanjang meskipun di luar ruangan sendiri kalau nggak ada hajatnya, kalau nggak ada keperluannya. Ya. Tapi mengucapkan basmalah sebelum masuk kamar mandi bisa menjadi sitar antara kita dengan jin. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan basmalah adalah satru baina auratina wa ayunil jin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak menghadap atau membelakangi kiblat kecuali ada penghalang atau tembok. Ya, umumnya kalau kita di padang pasir atau padang sahara atau di sungai atau di mana misalnya di laut ya atau sebagainya itu kan biasanya kan nggak ada tembok atau penghalang. Maka yang seperti itu kita hendaknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi sebelum kita mau istinja atau apa mau buang air di sungai atau di lapangan atau di mana, di lapangan nggak mungkin sih. Tapi misalkan di pinggir jalan gitu ya, di pinggir jalan pun ada adab-adabnya itu ya, nggak boleh kelihatan lalu lalang. Seringkali ini orang udah kebelet, dia kencingnya di pinggir jalan kelihatan, kelihatan. Nah itu nggak boleh, harus ke dalam lagi dia. Misalkan nggak ada akses untuk buang air ya, nggak ada toilet, dia harus ke dalam lagi, harus tertutup gitu ya. Karena di antara orang yang mendapatkan azab kubur ya adalah la yastatiru minal baul, la yastatiru minal baul. Dalam hadis riwayat lain la yastanzihu minal baul. La yastatiru minal baul itu artinya dia kalau buang air dia nggak menutup diri, dia buang sembarangan dan dia lihat orang gitu ya. Makanya saya pribadi berusaha menghindari, mohon maaf laki-laki yang biasa di mall nih, kencing berdiri di urinoir tuh. Kan biasanya suka ada kencing berdiri tuh di mall-mall kan. Saya berusaha menghindari itu karena mau nggak mau kita tetap kelihatan lagi kencing kan, meskipun nggak kelihatan aurat tapi kelihatan lagi kencing. Ya itu mengurangi muruah sekaligus juga akan berpotensi nyiprat gitu kan. Makanya sebaiknya lebih baik nunggu nunggu aja dulu toilet apa kamar mandinya dibandingkan kencing berdiri. Kemudian tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ya. Jadi tangan kanan kita digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Makanya dalam perkara-perkara yang sifatnya kotor atau najis, kita menggunakan tangan kiri, mengambil kotoran di bawah, misalnya makanan yang jatuh, kemudian kita mau buang, kemudian apa namanya membersihkan kotoran, itu usahakan dengan tangan kiri. Tapi kalau yang baik-baik dengan tangan kanan. Sebagaimana Nabi SAW yu'jibuhu tayammuna fi tana'urihi wa tarajjulihi wa sya'ni kullih. Beliau senang mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri dalam perkara pakai sendal, dalam perkara nyisir, dalam perkara yang baik-baik ya. Kemudian istinja dengan tangan kiri. Kemudian buang hajat dengan duduk ya. Ini yang lebih lebih tuntas biasanya dibandingkan berdiri. Meskipun Rasulullah SAW sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah juga buang hajat berdiri, pernah. Satu ketika ketika bersafar pernah.
Tapi itu bukan suatu kebiasaan beliau, umumnya duduk ya, menduduk. Kemudian tidak berzikir saat buang hajat, tidak pula bercakap-cakap ya. Jadi di antara adab adalah tidak terlalu banyak berbicara ketika sedang buang hajat ya, apalagi sambil nelpon, apalagi sambil scrolling dan sebagainya. Kemudian tidak membawa sesuatu yang terdapat lafaz Allah. Begitu pula dengan mushaf. Jadi nggak bisa kita bawa kitab, nggak bisa kita bawa Quran ke dalam kamar mandi, dan juga baca artikel kajian nggak bisa ya. Kemudian keluar dengan kaki kanan sambil mengucapkan ghufranak saat keluar kamar mandi. Lanjut, kita ada berbicara. Di antara ada berbicara adalah kita berbicara yang baik-baik saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua, kata baik atau diam. Di antara adabnya juga adalah tidak meninggikan suara saat berbicara, tidak berlebihan, dan memberatkan diri dalam bercakap. Artinya kita berbicara sesuai dengan kompetensi kita, jangan takalluf dalam berbicara tentang mengomentari, menganalisa, berargumen suatu hal yang kita tidak kuasai. Karena umumnya ini akan berada dalam kesalahan dan kesesatan. Betapa banyak orang berbicara tidak sesuai dengan funnya, tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak sesuai dengan skillnya, maka mereka datang dengan argumen-argumen yang menyeleneh. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, "Man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib." Orang yang berbicara di luar daripada skup pengetahuannya, maka dia pastinya akan sering datang dengan banyak-banyak ajaib. Ajaib itu hal-hal yang nyeleneh dalam fatwa-fatwanya, dalam ungkapan-ungkapannya. Menahan lisan dari perkataan yang buruk dan dusta. Jadi berusaha untuk berkata jujur meskipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Berbicara dengan pelan agar dipahami oleh pendengar. Mohon maaf, ini termasuk kekurangan saya. Ya, saya sering kali berbicara cepat. Mohon maaf sekali. Maka ini salah satu hal yang ingin saya perbaiki. Kemudian berbicara dengan sesuatu yang membawa manfaat baik dunia maupun akhirat. Jadi usahakan obrolan kita itu bukan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat ya. Makanya tadi kami sampaikan di awal ya, di antara apa perkataan para salaf, ibta'id majalisana dzikran nisa'i wa ta'am. Jauhkanlah dari majelis kami perkataan pembahasan topik tentang wanita, tentang makanan. Jadi mereka nggak mau membicarakan hal yang tidak produktif gitu ya. Yang mereka bicarakan ya bisnis, kemudian perkara akhirat, kemudian perkara-perkara yang bermanfaat lah, produktivitas itu yang mereka mau, sharing dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak bermanfaat mereka tidak bicarakan. Memilih kalimat yang baik dan cocok, diksinya digunakan yang baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawami'ul kalim. Beliau diksinya itu singkat, padat, tapi syarat akan makna. Makanya beliau ungkapannya itu mudah dihafal gitu kan. Sebagaimana kata Aisyah dalam hadits riwayat Tirmidzi, bahwa beliau itu kalau mengungkapkan, semua orang yang di sebelahnya pasti hafal. Karena mengapa? Karena sering diulang 3 kali. Wa idza takallama thalathan. Beliau sering ulang 3 kali ungkapan beliau. Kemudian menjauhi perkataan jorok dan rendahan. Sebagaimana kita dilarang untuk mengumpat ya, la'an, kita melaknat nggak boleh juga. Ungkapan-ungkapan yang semisal maka dilarang dalam agama kita, dan tercermin dari perkataan seorang itu terlihat dari perkataannya. Memperhatikan tingkat-tingkatan pendengar. Jadi diperhatikan audiensnya. Jadi kalau audiensnya adalah orang-orang yang awam, maka disesuaikan juga daripada diksi penggunaan kalimatnya yang tidak berat-berat. Sebagaimana perkataan sahabat ya, bahwa hendaknya kalian apa namanya, berbicara sesuai dengan uh, ala qadri uqulihim, sesuai dengan akal mereka. Ini karena biasanya akan timbul fitnah kalau kita berbicara audiensnya belum mengerti banget, tapi kita sudah bicara yang tinggi-tinggi. Nah, itu biasanya audiensnya akan kaget dan timbul fitnah akhirnya. Kemudian meninggalkan perbicaraan bila dalamnya terdapat unsur kemungkaran, ghibah, fitnah, namimah, dan sebagainya. Kita tinggalkan majelis-majelis tersebut dan berusaha ingkar munkar terhadap kemungkaran tersebut. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, jadi mendengarkan. Makanya di antara seni Rasulullah SAW dalam berkomunikasi, beliau bukan hanya pandai dalam berbicara, tapi juga pandai dalam mendengarkan. Dan sekarang kita hilang ini seni ini, skill ini kita hilang. Makanya the power of listening itu penting sekali dalam dunia komunikasi, karena komunikasi itu bukan soal berbicara, tapi soal mendengarkan juga. Makanya beliau ketika Abu Sufyan berbicara tentang satu hal gitu ya, maka beliau mendengarkan sampai habis. Ya, kafak udah selesai, baru beliau berbicara. Jadi sampai kepada musuhnya saja beliau nggak motong pembicaraan, subhanallah ya.
luar biasa. Kemudian tidak berbicara secara lirih dengan orang lain, sedangkan orang ketiga tidak mendengarnya. Jadi kalau kita berada di satu majelis ada 3 orang, kita nggak boleh bisik-bisik sama yang satunya, yang satu lagi nggak diajak. Yang seperti itu akan menyakiti hatinya. Subhanallah. Sempurna Islamnya. Fala yatanajas itsnan dunal akhar. Jangan 2 orang berbisik, yang lain nggak diajak gitu ya, nggak diajak, kasihan. Karena bisa menyakiti hatinya. Makanya seperti ini diajarkan, sedetail ini diajarkan oleh agama kita gitu kan. Makanya dahulu Salman Al-Farisi ditanya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta fil qiraah? Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu itu sampai dalam perkara kamar mandi? Kata beliau, ajal. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata gha'itin aw baulin. Ya, beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat dan membalangi kiblat ketika sedang buang air. Itu maksudnya sampai sedetail itu agama kita mengajarkan ini. Kemudian menjaga privacy dari orang yang berbicara dan tidak menyebarkannya ke orang lain. Ini sering nih. Sering banget sekarang muncul orang screenshot percakapan japri. Nah, ini sering. Screenshot nggak izin, terus di-share ke grup. Nah, yang namanya kita tahu semua kata Nabi SAW, idza haddatsa ar-rajulu bil hadits atau bi haditsin, tsumma iltafata fa hiya amanah. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, kemudian dia nengok-nengok kanan kiri, celingak-celinguk, dia ngobrol sama kita nih, kemudian dia celinguk, ada orang nggak ya kanan kiri? Itu namanya percakapan amanah. Kalau percakapan amanah jangan di-share, jangan disebarkan. Eh, Apalagi sering banget nih, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, kita bilang lagi ke yang lain, jangan kasih tahu siapa ya, akhirnya nggak berhenti tuh, jangan kasih tahu siapa-siapa lagi, padahal dari awal nggak boleh kasih tahu siapa-siapa kan gitu. Makanya chat Jabri ini jangan asal screenshot, jangan asal share, ya jangan asal share. Contoh, orang masuk satu grup sama kita di grup WhatsApp, tiba-tiba dia chat Jabri kita, otomatis apa? Otomatis itu percakapan pribadi. Kalau kita share percakapan itu ke grup lagi juga, maka itu kita khianat ya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Kemudian juga usahakan adab-adab, misal dalam sosial media misalkan ya, kita masuk grup, keluar grup itu izin. Kemudian apa lagi ya, kemudian juga ini ya, berusaha untuk kalau share nomor HP orang itu izin juga, izin dulu. Ini apa lagi ya, banyak ada pada dalam sosial media itu bisa dibahas dalam satu kajian tuh ya. Allahu alam. Lanjut. Ada berjualan. Ya, antara berjualan adalah menghindari sumpah dalam jual beli dan haram apabila disertai dengan kedustaan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, di antara 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara nanti pada hari kiamat adalah mereka al-munafiq, bukan munfiq, al-munafiq bukan munafiq, tapi al-munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Ini orang-orang yang berusaha membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah saya beli cuma modal segini, demi Allah, subhanallah. Jadi mengucapkan sumpah-sumpah seperti itu yang gunanya untuk melarikan barang dagangan. Demi Allah ini bagus, ini top produk, ini grade A sebagainya. Padahal KW, padahal padahal barang tiruan dan sebagainya, barang tazwir, ya, barang-barang muzawwar, barang-barang ini yang nggak asli, itu pada dasarnya dosa besar. Kemudian haram berbuat curang dan menyembunyikan aib dari barang dagangan. Jadi kalau barang kita mau kita jual nih, misalkan handphone second bekas, habis kita pakai, ternyata pernah jatuh atau pernah kecemplung di toilet misalkan, kita juga harus sampaikan ini HP pernah tercemplung, karena aib yang dapat mengurangi nilai harga di pasaran itu harus disampaikan. Kalau enggak, maka itu kita nanti ada khiyar aib nantinya. Nantinya kalau misalkan dia dapat itu, ternyata kita nggak sampaikan, maka dia boleh mengembalikan barangnya dan dia meminta uang kembali. Jadi khiyar aib ya. Dan ini seringkali kita mendapati banyak tidak fair ya. Dia menulis spesifikasi baterai health 100%, padahal baterai health-nya udah diganti itu jadi baterai yang baru, bukan baterai yang lama. Harusnya diganti juga. Oh, ini baterainya baru, baterainya yang bukan yang ori, tapi baterai ODM ya, istilahnya itu, baterai yang ini, pokoknya istilahnya gitulah, Allah alam, aneh kurang tahu tuh. Kemudian haram menakar timbangan dengan harus menakar timbangan dengan tepat dan haram menguranginya. Dengan kita tahu semua, ayat yang pertama turun di Madinah selain daripada surat Al-Baqarah surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, itu di antara surat pertama yang turun di kota Madinah, karena penduduk kota Madinah sebelum datang Nabi SAW mereka terbiasa berbuat curang, mereka ngikutin orang-orang Yahudi kayak gitu. Karena pasar Bani Qainuqa itu penuh dengan kecurangan. Maka orang-orang Aus dan Khazraj ngikutin dulu. Akhirnya beliau buat pasar yang semua peraturannya sistemnya syar'i, ya. Pasar syariah gitu kira-kira. Mall syariah. Jarang nih ada mall syariah. Kita buat mall syariah ya.
Kemudian tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi sekali, namun pertengahan. Ini sebenarnya bagian daripada etik saja, bagian daripada adab ya. Meskipun dalam Islam sebenarnya tidak ada patokan harga harus berapa ngambil keuntungan, tapi secara etik, karena dalam unsur jual beli bukan kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya seperti kapitalisme, tapi kita berusaha juga memudahkan orang lain kan gitu yang kita harapkan. Maka agar kita memudahkan orang lain, maka harganya jangan terlalu tinggi. Kan, usahakan seperti itu ya. Kemudian tidak menimbun barang yang dibutuhkan manusia, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Ini ihtikar yang monopoli, dan umumnya itu yang diharamkan dalam barang-barang yang sifatnya primer, primary product, seperti beras, kemudian gula, apalagi tepung, sebagainya ya. Itu barang-barang yang primary. Atau kalau dulu modelnya apa? Masker. Masker dulu kan sempat jadi bahan kebutuhan primer ya. Kemudian banyak yang memonopoli menimbun hingga akhirnya masker langka ketika itu ya. Sempat harga mahal ketika COVID-19. Maka kita nggak boleh tuh menimbun barang yang dibutuhkan manusia. Tapi kalau barang-barang yang sifatnya bukan primary, bukan kebutuhan primer, maka nggak masalah. Karena dia tidak banyak dibutuhkan oleh seluruh orang. Kemudian tidak menjual produk-produk yang diharamkan. Meskipun dijual kepada non-muslim. Jadi nggak boleh jual khamr meskipun kepada non-muslim. Nggak boleh jual alat musik pada non-muslim. Nggak boleh jual apa lagi ya? Pokoknya daging babi misalkan. Saat yang makan nih orang-orang non-muslim. Tetap nggak boleh. Karena apa? Ada akhirnya di antara syarat mabi' atau barang objek yang diperjualbelikan itu adalah dia nggak boleh dari barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Makanya ada istilah mal mutakawam. Mutakawam itu artinya dia boleh digunakan dalam berbagai kondisi dan dia itu memiliki manfaat secara urf dan juga manfaat yang diperbolehkan dalam syariat. Makanya kenapa kalau orang taubat dari khamr, dari apa mabuk-mabuk, itu wine-nya, kemudian apa namanya segala hal yang berkaitan dengan khamr itu nggak boleh dijual atau dihibahkan, diwariskan, tapi harus dimusnahkan. Begitu alat musik ya, Allah alam. Kemudian tidak menjual di atas penjualan saudaranya, kecuali atas izin darinya, atau pihak pembeli membatalkan transaksi yang sebelumnya, termasuk menawar di atas penawaran orang lain, membeli di atas pembelian orang lain, dan mengkhitbah di atas khitbahan orang lain. Jadi kalau antum mau melamar akhwat, di antara adabnya apa? Nanya, udah ada yang khitbah belum? Karena kalau dia sudah menerima khitbah atau belum, tapi belum ada jawaban, maka kita nggak boleh asal khitbah di atas pengkhitbahan orang lain gitu ya. Itu adabnya. Karena kenapa? Karena ini menyelisihi ayat innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh mukmin itu bersaudara. Maka nggak boleh ada hal-hal yang menjadikan kita bermusuhan gitu ya. Termasuk adalah menawar di atas penawaran dan menjual di atas penawaran. Jadi kalau udah beli orang di kita, kemudian teman sebelah nih beli saya aja, nggak usah cancel aja, saya lebih murah harganya. Itu kan menyebabkan akhirnya bermusuhan ya, Allah alam. Kemudian ada pembeli barang, ada busyara. Menjauhi sifat berlebihan dalam beli sesuatu. Jadi beli yang dibutuhkan, beli yang memang diperlukan. Jangan model sekarang namanya apa? Impulsive buying. Beli karena FOMO, ikutan karena FOMO, eh, asal cekot-cekot aja, begitu diskon cekot, padahal nggak dibutuhin. Akhirnya numpuk barang di depan, baju banyak, diketahuilah yang halal akan dihisap, yang haram akan diadab ya. Koleksi sepatu, sepatu yang ini belum dibeli lagi. Tas juga, apalagi handphone, yang update, padahal yang lama masih bisa digunakan. Maka ini israf dan berlebihan. Sebagaimana Allah sendiri mengharamkan israf dalam Quran, ya, wala tusrifu. Janganlah berbuat boros atau israf. Israf itu dia apa ya? Dia mujawazatul haddu, dia apa namanya? Berlebihan dalam perkara-perkara mubah. Itu israf namanya. Makanya beda lagi sama tabdzir. Kalau tabdzir itu memang melakukan pekerjaan yang memang diharamkan secara zat. Jadi israf dan tabdzir itu beda. Kalau tabdzir itu wala tubadzir tabdzira, itu misalkan dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan mubah memang. Tentang perkara haram, misalnya beli apa namanya? Beli beli aplikasi yang haram misalkan atau apapun itu ya, lisensi yang haram dan sebagainya. Itu kan memang bukan israf tapi tabdzir. Kalau israf itu dalam perkara mubah tapi berlebihan, itu israf. Makan berlebihan banget sampai kenyang-kenyangnya nggak bisa bangun lagi. Nah, itu israf termasuk ya. Kemudian tidak menjadikan pasar sebagai tempat rekreasi atau healing hingga berlama-lama di sana tanpa ada hajat. Ya, ini siapa nih yang sering ke mall buat healing nih? Ya, eh kita tahu semua bahwa tanah terburuk di bumi adalah pasarnya. Tanah terbaik di bumi adalah masjidnya. Ahabul biladi ilallahi masajid wa huwa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar. Kenapa kok pasar paling dibenci? Karena seringkali ya tadi ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di pasar. Kemudian seringkali kita nggak bisa mengingkari kemungkaran tersebut ya. Karena saking banyaknya dan
Akhirnya kita ikut ke dalam kemungkaran dan kesibukan-kesibukan yang pada dasarnya berada di pasar seringkali melalaikan kita dalam sholat dan beribadah. Maka hal demikian yang dijauhkan ya. Makanya Allah katakan rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak melalaikan perniagaan mereka dari sholat dan zikir. Kemudian menepati akad dalam pembayaran barang, terutama apabila pembelian dilakukan dengan sistem kredit. Jadi kalau mekanismenya memang dijual secara kredit, ya berarti harus ditepati temponya, kemudian nominalnya, ya, dan tidak kita mengulur pembayaran padahal kita mampu. Kecuali kalau kita memang nggak mampu, maka fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang nggak mampu, maka boleh diminta untuk penangguhan daripada hutang sampai kita mampu. Tapi kalau mampu nggak bayar, maka termasuk bagian daripada matul ghani zulmun. Boleh dilaporkan itu orang-orang yang seperti itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib kalau kita punya hutang tapi nggak mau bayar padahal mampu bayar. Ya, itu ada kezaliman. Dan hutang itu adalah beban di masa depan yang dipindahkan kepada masa sekarang dan pada akhirnya kita bisa berpotensi nggak disolatin sama Rasulullah SAW. Makanya saya katakan nih kalau Rasulullah hidup lagi sekarang nih, kemudian eh, banyak yang meninggal antara kita, mungkin banyak yang nggak disolatin sama Rasulullah. Kenapa? Karena banyak di antara kita pinjol, banyak di antara kita pay letter, ya kan? Banyak nih pay letter. Sekarang hampir semua aplikasi itu punya pay letter. Toko oren, toko ijo, toko macam-macam tuh. Ada pay letternya, ya kan? Beli beli seblak aja pay letter. Gimana ceritanya beli seblak pay letter? Jadi jangan biasakan hidup dengan berhutang. Ya, usahakan kita cukupkan dengan apa yang dimiliki oleh kita dan jangan berhutang kecuali dalam kondisi butuh atau mendesaknya. Kemudian tidak melakukan najash, yakni meninggikan penawaran harga suatu barang dengan tujuan agar orang lain bisa membelinya dengan harga tinggi di atas pasar. Jadi najash itu adalah fake demand atau fake supply. Jadi dia memanipulasi demand, kelihatannya seperti banyak yang beli padahal nggak ada. Padahal dikit yang beli. Atau kelihatannya seperti stoknya itu habis, limited edition padahal banyak stoknya. Nah ini model-model najash namanya. Kalau sekarang modelnya adalah apa? Seperti jual beli followers di Instagram, jual beli subscribers, jual beli likes dan sebagainya itu ya. Itu kan mencitrakan seolah-olah dia laku, dia banyak follower ya, padahal nggak ada, padahal followernya fake semua, itu akun-akun bodong semua yang follow. Atau model tadi ya seperti model di di marketplace tuh biasanya sering ya. Jadi dia punya produk yang laku banget, laku laris nih, laku laris sudah 10.000 K penjualan. Tiba-tiba ada produk baru nih. Daripada dia new produk, kalau itu produk kan statistiknya ntar nol lagi kan. Nah, makanya dia edit doang tuh foto di yang produk laku tersebut. Tapi pakai statistik yang lama. Penjualan sudah 10.000 K, kemudian ulasan sudah 4,9, banyak yang beli, testimoni bagus-bagus, padahal produk yang baru, bukan produk yang dijual yang kemarin. Nah, itu kan termasuk najas. Mencitrakan suatu produk telah laku padahal enggak. Atau model-model seperti gini. Dibuat tokonya sempit, kecil. Kemudian disewa orang-orang 20 orang nih. Disewa supaya pura-pura ngantri depan tokonya. Ih, apa nih ntar orang-orang pinggir jalan ngeliat, ih kok rame banget nih ngantri, siapa yang ngantri-ngantri ke belakang-belakang. Padahal itu orang seruhan dia semua yang pura-pura ngantri. Itu kan buat fake demand nih, fake demand. Eh, maka hal demikian yang terhalang ya. Kemudian ya selesai. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke tanya jawab. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Tadi teman-teman untuk yang di kolom chat mohon dikondisikan untuk tidak terlalu fokus chatting terus ya komentar, akhirnya materi yang dipelajari hilang tuh. Karena Ustaz Abdurrahman Zahir kalau sekali ngomong 5 menit udah berapa banyak tuh referensi disebutkan, jadinya kelewat semua Ustaz ya sama teman-teman. Makanya tetap menjaga adab, baru aja belajar adab berbicara gitu. Tapi di kolom komentar hilang adab berbicaranya. Nah ini penting juga buat teman-teman dalam memilih kata-kata yang tidak menyakiti perasaan orang lain yang membaca, itu penting sekali. Baik, sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, saya di sini akan menyampaikan, saya akan share screen Ustaz, daripada buat teman-teman yang mau mengikuti Ustadz Abdurrahman Zahir. Oh mana tadi? Bentar ya. Bagi teman-teman yang mengikuti Ustadz Abdurrahman Zahir bisa follow di YouTube, supaya maksudnya kan ada yang baru kenal nih Ustadz ya, baru kenal antum gitu. Nah ini harapannya biar teman-teman bisa istifadah lagi kajian-kajian beliau. Alhamdulillah rutin Ustadz ya, setiap hari ya Ustadz ya, live ya. Betul nggak Ustadz? Iya Ustadz ya, live kan.
So, teman-teman kapan lagi ikutan live tuh? Ada banyak banget. Beliau rutin ngisi yang kalau offline kebanyakan di Jabodetabek ya Ustaz ya. Yang rutin Iya, Ustaz. Di betul. Bandung? Di Bandung rutin nggak? Bandung rutin betul, Di sepekan Bandung sekali. rutin, di Jakarta ada yang rutin Ustaz. Di Jakarta di Nurul Iman biasanya 2 pekan sekali Nul Iman atau Blok M tuh ya. betul. Ya, itu unik tuh Ustaz. Gabungan antara dua tanah tuh Ustaz. Katanya tadi tanah terbaik masjid, tanah terburuk pasar itu gabung jadi satu tuh. Gimana tuh? Baik. Bentar, mungkin di sini saya akan tampilkan share screen-nya tadi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa follow dari Ustadz Abdurrahman Zahir tadi di YouTube ataupun di Instagram juga rutin ya Ustadz ya, ada konten-konten yang antum share ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Nah, ada konten di Instagram beliau, silakan di follow buat teman-teman bisa terus istifadah. Sebentar, mana tadi tampilannya ya? Baik, kita juga ucapkan terima kasih untuk sponsor dari acara Daurah Syariah ini, yaitu Z Syariah, untuk investasi tanpa riba, pure halal, transparansi, dan ini menggunakan project based, jadi ada proyek tertentu, jadi berdasarkan proyeknya. Berdasarkan proyek investasinya, berdasarkan proyeknya. Teman-teman bisa cek di website langsung zsyariah.com. Istilahnya orang zaman sekarang tuh biar uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Nah, itu teman-teman kalau udah sampai di tahap tersebut, tinggal investasinya gimana tuh? Karena banyak dunia investasi itu nggak free riba, banyak hal yang haram. Nah, ini kebetulan sudah ada yang tanpa unsur riba. Kemudian juga ada terima kasih buat teman-teman di sini, bisa cek juga sponsor kita Local Project, jubah yang sekarang dipakai Ustadz Abdurrahman Zahir dan saya adalah dari Local Project. Buat cowok-cowok, cewek-cewek juga ada ini Ustadz ya, karena Ustadz Abdurrahman Zahir adalah brand ambassador dari produk ini. Jujur saya pakai ini Ustadz, ini bukan sponsor, ya memang sponsor sih ya, namanya juga sponsorin. Maksudnya bahan kainnya ini nggak kayak jubah Arab Saudi gitu. Bener nggak Ustadz? Kayak produk Benar. lokal, kayak minta jahitin di penjahit lah, kira-kira seperti itu tapi bagus produknya. Ini saya sarankan buat teman-teman misalnya jangan beli yang kurang bagus, mending ditabung aja uangnya nanti di bulan Ramadan pakai pakaian yang bagus banget seperti ini, kualitasnya insya Allah mantap ya. Malah saya jadi jualan nih Ustadz ya. Baik, kita langsung lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa tuliskan di kolom chat seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab sekarang, maka insya Allah akan dijawab di file Google Sheet yang nanti akan teman-teman bisa akses di dalam LMS website kursuskuba.com. Kebetulan Abdurrahman Zahir barusan menjelaskan adab jual dan beli ya Ustaz ya. Dan ini adalah bidang beliau sebenarnya. Jadi aslinya beliau apa itu namanya Ustaz ya? Cuman sekarang spesialisasinya di bidang fikih muamalah. Alhamdulillah sudah mendapatkan apa Ustaz? Sertifikasi DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan apa tuh Ustaz namanya? Dewan Betul, Pengawas betul. Syariah dari DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Yang fokus tugasnya apa itu Ustaz untuk Dewan Pengawas Syariah? Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa istifadah dari itu. Ya, itu untuk mengawas syariah compliance, apa kesesuaian akad-akad syariah di bank-bank syariah. Seperti Khusus itu. bank saja. Bank syariah dan juga BPRS, kemudian juga Koperasi Syariah dan BMT. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya perusahaan atau perusahaannya mau bekerja sama dengan Ustaz sebagai konsultan bisnis syariah, bisa juga menghubungi kemana Ustaz ya? Ke Instagram mungkin ya Ustaz ya. Instagram atau bisa juga ini apa namanya? Saya bisa juga review-review akad. Jadi kalau ada orang yang bisa mau akad murabahah, mudharabah gitu, akad syirkah antara partner dengan partner mau di review akadnya sesuai dengan syariah atau tidak, itu bisa salah satunya ke kami. Wallahu a'lam. Iya, kebetulan Kuba juga yang menyelenggarakan acara ini, Kuba juga minta review akad ke beliau, jadi kami membuat akad pembayaran untuk memudahkan teman-teman. Kalau di Kuba itu pembayarannya bisa menggunakan cicil ya Ustaz ya. Nah, kalau dicicil itu harganya jadi lebih mudah buat mereka, tetapi harganya berbeda dari yang tunai. Kemudian oleh Ustaz Abdurrahman Zahir di review dan alhamdulillah tidak ada masalah dari akadnya. Jadi teman-teman yang punya perusahaan ataupun hal yang membutuhkan konsultasi bisnis syariah bisa menghubungi beliau lewat Instagram Ustaz ya. Baik, kita langsung masuk pada pertanyaan. Ini saya mancing Ustaz supaya muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih krusial, lebih dibutuhkan banget untuk dijawab ya.
Baik. Mungkin antum ada menemukan pertanyaan yang langsung antum pilih menarik Ustaz ya. Ini Ini banyak banget. banyak Hmm. online shop ini kayaknya itu lagi Ustaz. Tadi nanya hukum affiliate Ustaz. Affiliate online shop mungkin ini karena Oh, lagi rame. ya, ya. Affiliate program di marketplace diperbolehkan karena akad juhala, tapi dengan syarat pertama nggak ada biaya pendaftaran yang kita bayarkan di awal. Karena kalau kita bayar itu sama seperti MLM ya modelnya, dan itu tidak boleh karena ada ketidakjelasan dari muawwadnya, iwad dan muawwad. Yani ketidakjelasan feedbacknya. Karena kalau kita bayar kan biasanya apa yang menjadi objek jual belinya kan jelas apanya. Tapi kalau persentase buktinya tidak jelas gitu. Model siapa MLM kan gitu. Jadi tidak ada biaya pendaftaran di awal untuk menjadi member affiliate. Kemudian juga kita ketika share link tersebut, usahakan komoditas atau jasa yang kita jual itu tidak ada pelanggaran syariatnya, legal dan halal. Kemudian juga tidak menggunakan marketing-marketing yang bertentangan dengan syariat, menutup apa tidak membuka aurat, kemudian tidak ada menggunakan musik dan sebagainya. Itu diantara yang menjadikan affiliate program menjadi boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini lanjut pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya jadi berubah materinya fikih fikih muamalah ini Ustadz. Nggak apa-apa lah ya. Kita pilih yang lagi dibutuhkan ya Ustadz. Ini ada yang bertanya hukumnya memakai sepatu yang agak tinggi Ustadz. High heel maksudnya. Dan pertanyaan lanjutnya nanti aja. Silakan Ustadz. Wallahu a'lam ya. Kalau ini Ana nggak kurang tahu ini bentuk tasyabuh atau bukan ya. Nanti silakan tanya ke Ustaz lain. Tapi wallahu a'lam, Ana belum bisa jawab sekarang. Wallahu a'lam. Untuk ini Ustadz, pertanyaan beliau juga hukumnya jual beli produk inspired atau CMT, saya nggak tahu apakah sama seperti KW. Nah ini nih yang agak rawan ya. Jadi pokoknya gini, pokoknya kalau itu sudah menjadi hak cipta, udah terdaftar namanya di hak cipta, maka kita nggak boleh duplikasi gitu ya. Kalau apa namanya, kalau ada unsur hak ciptanya ya. Tapi ketika belum ada hak cipta, maka kita boleh pada akhirnya modelnya ATM ya, amati tiru modifikasi gitu ya. Dan pada akhirnya gitu, hampir semua produk itu kan ATM gitu kan. Hampir semua produk ATM selama tidak dihak ciptakan, tidak dihak ciptakan ya. Allah alam. Ini ada yang bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika saya menjual produk hampers body care beserta custom kartu ucapan, lalu banyak customer yang minta dibuatkan ucapan untuk ulang tahun, Valentine, perayaan hari raya umat agama lain. Nggak boleh terima ucapannya, tapi itunya boleh. Yang lainnya boleh. Tapi umumnya kalau misalkan kita tahu itu digunakan untuk hal-hal yang diharamkan seperti perayaan hari raya apa umat lain, kemudian hari raya tadi yang tasyabuh seperti Valentine, maka kita nggak boleh nerima objek dari seperti itu. Tapi kalau hukum masalah jual belinya halal, selama kita nggak tahu ya. Jadi jangan cari tahu. Ini mau buat beli apa gitu. Jadi kalau itu tahu ternyata oh ini buat Valentine, nggak boleh kita nerima karena ada unsur ta'awun al-itsm. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, tadi ada yang bertanya kaitan dengan materi, adab minum dengan 3 kali tegukan. Anda dengar antum di setiap tegukan membaca basmalah, apakah ada hadisnya atau cukup dengan membaca basmalah pada awalnya saja? Syukran Ustadz. Ya, pada dasarnya cukup di awal ya. Cuman saya pernah lihat dari guru saya juga mau melakukan hal yang semisal. Ya Allah alam. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz, apa hukumnya kalau seseorang hanya mau berpenghasilan melalui konten musik, misalnya upload di YouTube, mohon nasihatnya. Nggak boleh ya, ganti profesi lain ya. Ganti profesi lain yang cari yang halal. Allah alam. Bisa kok dialihkan dengan konten-konten dakwah yang tanpa musik bisa insya Allah. Allah alam. Mungkin nyambung lagi Ustadz, karena ini kaitannya dengan YouTube, bagaimana hukum AdSense itu Ustadz? Karena rame juga tuh. Ya ini khilaf panjang di antara ulama ya. Karena ada yang mengatakan bahwa eh, apa mode iklan di YouTube itu kita nggak bisa kendalikan. Jadi kita nggak bisa kendalikan yang modelnya itu ini mau konten ada musiknya atau enggak, kita nggak bisa kendalikan juga jenis perusahaan yang apa namanya yang upload di kita itu apa yang dikenakan di kita itu iklannya adalah iklan bank konvensional kah atau asuransi konvensional kah dan sebagainya, itu kan asuransi apa yang diharamkan gitu kan. Maka ada fatwa dari kalau nggak salah dari Dewan Fatwa ya, Al-Irsyad, itu yang menyatakan bahwa sebaiknya tidak ya, sebaiknya tidak. Tapi saya pernah dapat juga review dari orang, ternyata itu AdSense itu muncul tuh sesuai dengan apa namanya charge kita ya, apa namanya itu riwayat tontonan kita. Jadi kalau kita nonton game-game misalkan, itu ya nanti yang muncul tuh adalah apa namanya iklan-iklan game meskipun kita lagi nonton kajian gitu. Kita nonton biasa acara-acara musik misalkan. Nanti yang muncul juga tentang event-event konser misalkan seperti itu.
Makanya umumnya kalau misalkan ini sebaiknya kalau kita sebagai ya begitu algoritma. Makanya kalau kalau kita lagi sebagai apa viewers, maka sebaiknya pakai YouTube Premium ya. YouTube Premium itu lebih aman supaya nggak kena iklan seperti itu. Tapi kalau kita sebagai konten kreator, maka kalau bisa difilterisasi iklannya hanya iklan-iklan yang tidak ada musiknya dan iklan-iklan yang nggak ada pelanggaran syariat, maka itu boleh. Tapi kalau nggak bisa difilter, sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Mungkin saya juga klarifikasi sedikit Ustaz untuk YouTube Kuba. Kami sendiri juga dikomplain ada iklan-iklan banyak katanya. Kami tidak mengambil AdSense sama sekali dari YouTube ya teman-teman sekalian. Walaupun muncul AdSense karena memang kebijakan YouTube pasti muncul iklan. Walaupun kita nggak ngambil AdSense itu pasti tetap muncul iklan. Itu sejak Juli 2022 kalau nggak salah ya. Atau Juli 2023 saya lupa. Itu kebijakan baru di YouTube. Dan YouTube juga ada pemasukan lain dari jalur yang namanya apa gift itu saat pemberian Oh iya yang itu bisa bukan tuh. AdSense dan juga dari membership. Jadi join member itu mulai dari 1.000 atau 5.000 rupiah itu udah bisa. Jadi itu mungkin bisa jadi opsi. Kemudian juga saya dari pengalaman dulu pernah ngecek kalau mengambil AdSense itu sebenarnya nggak banyak Ustaz hasil dari AdSense. Kecuali kalau udah 100.000 view ke atas dia benar-benar satu video bisa jutaan. Itu dari pengalaman saya dulu ketika masih pakai AdSense di channel YouTube yang lain ya, bukan channel Kuba, di channel Kuba. Baik, Ustadz ini sampai jam berapa nih Ustadz? Sampai Ala rahat Ustaz. 21.30 lah maksimal ya Ustadz ya, Boleh, boleh. 21.30. Baik Ustadz, mungkin besok antum ada kajian apa Ustadz biar teman-teman di sini mungkin lanjut istifadah dengan antum mungkin boleh diinfokan saat ada live di mana Ustadz Ana kajiannya di, ya, di Nurul Iman Blok M Maghrib besok ya sama Ustaz Mufli insyaallah. bersama Ustadz Muflis Safitra. Kemudian juga ada lagi besok enggak ada Ustadz ya. Itu saja. Pagi paling di ini Al Azhar Bekasi insyaallah. Al Azhar Sumarekon. Bisa ketemu dengan beliau insya Allah bagi teman-teman ya. Dan juga kebetulan sponsor kita Local Project akan hadir di Halal Fair besok kapan Ustaz? Sabtu atau Minggu ya. Teman-teman Ya yang mau dua lihat tiga hari. langsung barangnya, megang-megang langsung. Kalau online kan nggak kelihatan tuh. Baik. Sponsor terus ya ini ya. Ya bercanda aja ya teman-teman ya di sini biar nggak terlalu tegang. Kita nyantai aja. Di sini ada yang bertanya Ustadz, kalau ada seorang lelaki yang mengucapkan salam kepada seorang wanita, tapi niatnya hanya untuk menggoda, apakah dosa menjawabnya atau sebaiknya kita sebagai akhwat diam saja? Waduh, repot juga nih. Pertanyaannya di luar Nurul semua nih. Jawab saja tapi nggak perlu diketahui oleh dia nggak masalah kan. Waalaikumsalam selesai. Tapi ala kulin usahakan seperti itu jangan ketemu lagi tuh karena modusnya. Wah. Ada pertanyaan saya tentang open just tip, apakah harus dibayar di awal atau nanti setelah barangnya sudah sampai ke tangan customer? Just tip ini ya just tip ada beberapa akad ya. Yang pertama barangnya di awal modelnya kalau modelnya salam akad salam itu harus full payment di awal karena akad salam itu nggak bisa pakai DP atau nggak bisa uangnya belakangan karena dia modelnya uang di awal barang dicariin di situ kan. Kemudian kalau yang model kedua adalah akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu fee-nya tetap jadi nggak bisa apa namanya nggak bisa ngambil margin lebih kecuali apa yang ditetapkan fee-nya. Fee-nya 50.000 per item. Ya udah berarti 50.000 aja. Nggak boleh misalkan dia ngambil fee tambahan pas cek ternyata dapat diskon nih. Pas dapat diskon dia nggak ngasih tahu kalau dapat diskon. Justipernya nggak ngasih tahu ke orang yang belinya. Maka itu nggak boleh karena pada akhirnya itu termasuk ke dalam ini ya tadlis ya nggak boleh. Itu wakalah bil ujroh. Ada lagi model al-wa'du bil bai'. Jadi apa namanya janji jual beli. Jadi di awal kita janji dulu, nggak apa belum ada akad. Ketika si justiper udah beli, baru kita berakad jual beli itu diperbolehkan karena nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak. Jadi kalau sudah ada akad sedangkan justiper belum ada dan ada akad jual beli, maka itu jual beli yang diharamkan, jual beli hutang dengan hutang dan itu tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh adalah kita justiper beli dulu, kemudian setelah udah barang ada, baru ada transfer gitu. Ya. Allah alam. Ada yang bertanya Ustaz tentang akad kali bil kali. Bil kali itu jual beli hutang dengan hutang. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Meskipun hadis itu dhaif ya, tapi ijma para ulama yang menyatakan bahwa jual beli hutang dengan hutang itu dilarang. Jadi boleh jadi sandaran ulama nih ada hadis dhaif nih, ya kan? Tapi kenapa kok jadi sandaran hukum?
ijma lagi gitu kan. Ijma lagi ijma ulama mengharamkan jual beli kali berkali. Karena memang secara ini ya, secara fikih muamalah kita tahu semua bahwa fikih muamalah itu kan cenderung make sense, cenderung dapat dinalar. Maka ada unsur goror yang besar ketika utang dengan utang itu terjadi, jual beli hutnya. Makanya boleh barang di depan barang di depan uang di belakang, atau uang di depan barang di belakang, atau uang di depan barang di depan. Nah, yang nggak boleh adalah uang di belakang barang di belakang. Itu yang nggak boleh. Dan itu adalah berkali-kali. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan ini tadi dari saudari Sarah tentang hadis pemakai sandal sebelah-sebelah. Ada dua orang yang masing-masing memiliki sepasang sandal, lalu mereka bertukar sandal mereka bagian yang kiri. Apakah ini termasuk ke dalam hadis tersebut? Eh, Fungsinya apa ya itu keren sendal? Saya kurang tahu ya. Jadi yang dilarang pada akhirnya adalah yang pakai sandal sebelah doang ya. Tapi kalau dua-duanya kiri atau dua-duanya kanan kan sama aja menzalimi yang sebelahnya kan. Ya. Allahu a'lam. Ada yang bertanya tentang hukum jualan produk Zionis, tapi itu barang dia sejak sebelum terjadi gerakan boykot. Mohon penjelasannya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Taghabun ayat 16, Fattakullah, maksudnya bertakwalah semaksimal atau semampu kita. Sehingga kalau udah kebeli duluan sebelumnya, ya sudah mau diapain lagi? Yang udah ada gitu. Yang penting kita nggak stok lagi barang-barang tersebut ya. Allah alam. Hukum menggunakan voucher dalam marketplace. Bagaimana saat seperti toko orang hijau? Karena saya terkadang merasa syubhat terhadap hal tersebut. Ya, ini khilaf yang terjadi para ulama. Ada yang mengatakan kalau vouchernya itu berasal dari PayPay kita, Shopee Pay, OVO, GoPay dan sebagainya, voucher diskon, cashback, kemudian apa namanya potongan harga atau voucher yang lainnya, itu dihasilkan dari persyaratan kita harus ada nominal tertentu, itu ada ulama yang mengharamkan dikarenakan dia riba, karena itu adalah bagian dari manfaat deposit kita atau rekening kita di situ. Tapi kalau voucher tersebut bukan menjadi persyaratan, nggak harus kita punya PayPay kan kayak gitu, dia bisa dapat voucher, maka boleh digunakan. Seperti itu ya, Allah alam. Ada yang bertanya, Ustadz, tentang hukum menggunakan parfum terutama bagi perempuan, apakah ada ketentuan parfum seperti apa yang boleh dipakai? Eh, Wanita parfumnya umumnya itu kalau di zaman Nabi SAW itu berwarna kuning. Jadi ada za'afarannya. Ada unsur kemudian dia wanginya ke dalam bukan keluar. Mungkin kalau sekarang mungkin deodoran nih. Kalau mungkin kalau untuk keluar doang ya. Tapi kalau dalam rumah semerbak mungkin di hadapan suami, semerbak mungkin di hadapan suami ya. Ini kalau di luar rumah nggak boleh. Wallahu alam. Baik, ini ada yang bertanya Ustadz, juga berkaitan dengan wanita, kapan seseorang perempuan dikatakan tabarruj? Dikatakan tabarruj ketika dia pertama tidak menggunakan apa namanya penutup hijab yang syar'i, kemudian dia berjalan dengan lenggak-lenggok, dia apa namanya menarik perhatian dengan penampilannya, dengan nada bicaranya, dengan langkahan kakinya, kemudian juga dia keluar emang untuk itu. Ini menggunakan parfum, menggunakan parfum yang bisa merbak itu tanpa mampu tercium dan mampu membuat syahwat laki-laki, dan sebagainya gitu. Termasuk juga pakaian syuhrah ya. Jadi pakaian yang jarang dipakai di kaumnya dipakai ya untuk itu. Meskipun menutup aurat, tapi kalau pakaian syuhrah, maka hal demikian bisa termasuk ke dalam apa namanya hal yang diharamkan ya, karena pakaian syuhrah itu dapat menarik perhatian orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu sempat kan ketika beliau masuk Madinah, orang sampai salah dikiranya Rasulnya itu Abu Bakar kan. Kenapa? Saking miripnya pakaian beliau dengan pakaian Abu Bakar. Artinya beliau nggak punya pakaian khusus sendiri gitu. Beda sendiri sama yang lain. Enggak. Sama beliau pakaiannya dengan yang lain. Allahu a'lam. Ustadz, ada yang bertanya, hutang ke koperasi boleh atau tidak? Misal kita hutang 1 juta, tiap bulan bayar 110.000, itu bagaimana Ustadz? Itu riba ya. Itu riba. Riba dain kategorinya. Allahu a'lam. Ada yang bertanya, ini cukup panjang pertanyaannya Ustadz, saya bacakan dulu. Niat banget saat ini nulisnya, kayaknya perlu banget ya. Sebagai penjual terkadang sering ada kelebihan ongkir ataupun kekurangan ongkir karena cek di web dan saat diserahkan langsung ke ekspedisi kadang berbeda. Pertanyaan, bagaimana jika customer sudah mentransfer ke penjual, namun ternyata ongkirnya kelebihan 1.000 atau 2.000? Dan penjual juga lupa tidak mengabari ke pembeli kalau ongkirnya kelebihan dan baru sadar sekarang saat sudah ngeh lupa siapa orangnya yang kelebihan ongkir itu. Ya, caranya kalau sudah berusaha semaksimal mungkin dicari nggak dapat, tapi biasanya kalau jual beli kan bisa dilihat di chat ya, dia lihat riwayat chatnya atau lihat riwayat penjualannya kan bisa lihat. Tapi kalau misalnya nggak tahu banget, kita sedekahkan atas nama mereka. Nanti kalau mereka sudah bisa kita kembalikan, maka sedekah tersebut atas nama kita, gitu ya. Sama seperti punya utang,
yang kita udah lupa siapa orangnya, atau kita punya utang mau bayar orangnya udah gak ketemu, ya udah kita sedekah atas nama mereka gitu ya. Allah alam. Ustadz, ada yang bertanya, ada berbicara jika ada seseorang dari daerah yang memang cara bicaranya sedikit keras atau tinggi nadanya. Apakah hal tersebut masih diperbolehkan? Atau kita yang harus berusaha untuk berubah nada berbicara yang halus dengan tidak meninggikan nada bicara? Ya, kalau memang udah tabiat, maka apa namanya, dimaklumi ya, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk merendahkan suara. Dan pada akhirnya kita tahu semua Arab Badui dulu juga seperti itu kepada Nabi SAW, dan Nabi memaklumi. Bahkan mereka sampai tidak beradab ya. Mereka manggil Rasulullah itu bukan pakai Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, enggak, tapi ya Muhammad, manggil gitu. Oh, itu melilladzi indak gitu kan. Jadi emang hal dimaklumi oleh Nabi SAW gitu. Tapi kita sebagai orang yang sudah tahu bahwa hukum meninggikan suara itu pada dasarnya tidak baik, maka berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha latihan supaya suara kita itu tidak terlalu tinggi intonasinya ya Allah. Saat ada yang bertanya bagaimana hukum ketika kita mengikuti lomba dan kita membayar untuk kegiatan lomba tersebut. Kalau lombanya pada akhirnya ini ada perincian banyak lomba ya. Kalau lombanya pertama yang boleh mengikuti lomba adalah lomba-lomba yang sifatnya ada kebermanfaatan ya. Dan nggak boleh biaya pendaftaran itu dijadikan sebagai hadiah, tapi harus biaya operasional aja untuk biaya makan, konsumsi dan sebagainya. Tapi nggak boleh dibuat sebagai hadiah ya. Yang boleh sebagai hadiah itu biasanya adalah dari sponsor atau pihak ketiga. Itu pun dalam perlombaan-perlombaan yang sifatnya ada unsur pengetahuan ilmu syari atau pengetahuan ilmu dunia, atau hal-hal yang berkenaan dengan jihad fisabilillah ya, seperti berkuda, memanah, naik unta dan sebagainya. Karena kata Nabi SAW, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada perlombaan yang dapat hadiah kecuali dari tiga perlombaan. Ini perlombaan-perlombaan yang ada di unsur jihad fisabilillah. Makanya saya sedikit mengkritisi perlombaan-perlombaan ketika 17-an nih. Ini kan bentar lagi 17-an. Iya, itu perlombaan ini kan banyak yang unfaedah ya. Eh, Lomba masukin paku ke dalam botol sambil jongkok, lomba apa ya, lomba lagi ya, balapan karung sambil pakai helm, macam-macam lomba lombanya. Itu kurang bermanfaat. Coba lombanya diganti lomba hafal Quran, lomba RPUL kan, lomba apa lagi tuh, lomba macam-macam banyak kan yang bermanfaat. Itu bisa seperti itu diganti, karena pada akhirnya Islam itu berusaha semaksimal mungkin supaya harta kita disalurkan sesuai dengan arahannya, sesuai dengan kebermanfaatannya. Karena kalau kita kasih uang pada perlombaan-perlombaan tersebut, akhirnya orang nggak ada yang termotivasi untuk menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran nggak pernah ada perlombaannya. Orang nggak pernah termotivasi untuk menghafal hadis, karena menghafal hadis nggak pernah ada perlombaannya kan gitu. Kenapa ada yang perlombaan? Supaya semakin giat orang-orang untuk melakukan hal yang bermanfaat gitu, terutama dalam jihad fisabilillah, dalam hal keterampilan ketangkasan, dan dalam hal ilahi kalimatillah dengan apa, ilmu syariah gitu ya Allah alam. Ada yang bertanya, Ustadz, bukankah kalau affiliate itu nggak tahu fisik produknya, bukannya itu nggak boleh kita masarin barang yang kita nggak tahu fisik aslinya? Enggak, yang penting adalah spesifikasi produk dan amanah. Yang saya lihat itu amanah ya. Brandnya amanah. Cukup itu aja. Kita pun nggak harus tahu semua secara detail fisik produknya. Yang penting spesifikasinya. Allah alam. Ustadz, ada yang bertanya jual beli dengan dua harga yang diharamkan itu seperti apa? Ya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang jual beli dengan dua harga. Maksudnya dua harga itu dikasih dua harga, dipilihan dua harga, apa namanya? Ini kalau cash segini, kalau kalau kredit segini. Tapi si pembeli itu nggak nentuin yang mana yang dia pakai. Dia asal beli aja. Dia nggak nentuin dia mau bayar cash atau bayar tidak tunai gitu ya. Maka hal demikian lah yang termasuk jual beli dua harga. Adapun kalau misalkan dikasih tahu ini kalau cash 5 juta, kalau kredit 6 juta, tapi dia milih salah satunya, maka itu boleh-boleh saja karena itu belum masuk ke dalam akad. Itu baru hal dalam offering begitu kata Syekhul Islam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Ustadz, ada yang bertanya, bagaimana akad jadi member MLM untuk dapat harga lebih murah? MLM ini masalahnya adalah dengan bayar bayar membership ya, atau dia wajib beli produknya dulu untuk bisa ikut membership. Itu yang menjadi titik kritisnya, karena ketika kita apa namanya, ya tadi tujuannya adalah, kalau untuk tujuan seperti itu eh, karena ada niat tadi ya, ada niat untuk bisa dapat harga lebih murah, wallah alam itu bisa termasuk ke dalam itu atau bukan. Tapi ala kulin masuk ke dalam lingkup itunya, karena tidak, siapa tahu akhirnya akhirnya jadi ikut member dan akhirnya memasarkan produk tersebut. Nah itu kan dikhawatirkan ya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu alam. Termasuk dalam hal itu juga, itu termasuk mungkin masuknya riba fadl ya, masuk riba fadl, sama seperti orang beli ini ya, dia beli
apa namanya, dia beli kartu membership, membership untuk mendapatkan harga murah atau diskon, itu bisa termasuk ke dalam itu ya, termasuk ke dalam riba fadl. Seperti orang beli membership ini ya di mana, di apa, furniture, toko-toko perabotan rumah itu kan biasanya ada ditawarin, Bu kalau beli membernya 100.000 di sini ntar dapat diskon 10% tiap kali beli produk. Nah, itu termasuk ada unsur riba fadl dan gharar, karena dia ada kemungkinan beli, ada kemungkinan enggak. Kemudian yang kedua adalah itu seperti perpindahan antara uang dengan uang. Ya, Allah alam. Baik Ustadz. Itu ada di toko-toko online kayak gitu Ustadz. Iya, betul betul. Marketplace. Hmm. Baik Ustadz. Kayaknya udah menjelang malam nih, ntar lagi kita tutup ya teman-teman ya. Ini sejujurnya ini kan materi tentang adab-adab Islami, tapi pertanyaannya banyak tentang fikih muamalah nih, karena materinya tadi adab jual beli nih. Karena kita lihat hukum-hukum lebih didahulukan, lebih dibutuhkan ya. Kalau adab kan biasanya hal yang sifatnya tidak sampai ke wajib ataupun haram. Eh di sini ada yang bertanya, Ustadz, saya seorang musyrif di pondok, kadang waktu keluar beli sesuatu ada santri yang nitip beli barang yang harganya 6.000 tapi ana bilang harganya jadi 7.000. Apakah boleh mengambil untung? Ini nih yang jadi poin penting kritis ya, karena kalau akadnya adalah wakalah, maka apa namanya, antum harus transparan, antum dapat untung atau tidak gitu ya, dan berapa harga beli aslinya. Tapi kalau antum model akad salam, ya antum bisa saja mengambil untung. Tidak akad salam. Kalau akad salam modelnya, antum kasih harga di awal gitu ya, kasih harga di awal, apa namanya, sampaikan bahwa harganya sekian. Itu boleh saja, tapi dengan syarat uangnya dikasih di awal dulu ya, kasih di awal uangnya. Setelah itu baru kita beli barang itu. Kegunaan akad salam seperti itu ya. Tapi kalau kita model akad wakalah harus sampaikan harga dan berapa fee-nya yang didapatkan ya. Tapi bisa menggunakan akad salam kalau mendapatkan untung yang tidak dibatasi ya, wallahu alam. Eh sebelumnya Ustadz, sebenarnya musyrif di pondok ini juga kaitannya dengan peraturan pondok kan. Pondok itu Oh sendiri iya, belum tentu membolehkan betul Ustadz betul. membelikan barang untuk santri. Mungkin ini juga jadi Ya, pertimbangan Ustadz, bagaimana Ustadz? betul ya. Intinya kalau ada apa namanya peraturan yang dilanggar, maka itu termasuk keharaman, karena adanya peraturan selama tidak melanggar syariat itu wajib ditaati ya. Ma aujabi wajibin fahuwa wajib gitu kan. Apa-apa yang diwajibkan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, ma aujabi mubahin fahuwa wajib juga. Ma aujabi sunatin fahuwa wajib. Kalau dalam perkara-perkara itu ulil amri ya, itu kan termasuk bagian daripada peraturan yang wajib ditaati, karena peraturan tersebut tidak melanggar syariat. Jadi kalau misalkan ada pelaturan yang menjadikan akhirnya apa namanya ustadz nggak boleh nitipin barang, maka nggak boleh itu, karena ada unsur melanggar peraturan. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya Ustadz, hukum jual beli PO? Pre-order, pre-order kalau akad, kalau barangnya adalah barang yang udah jadi, maka pakai akad salam, otomatis harganya harus apa, uangnya harus ditransfer duluan. Kalau dalam komoditas yang sifatnya butuh proses pembuatan, ya umumnya sih proses pembuatan ya. Jadi butuh dibuat dulu, maka itu boleh pakai DP dan nggak masalah. Biasanya buat kue, buat apa lagi, buat baju yang custom, itu kan pakai PO biasanya ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau udah barang jadi, dia nyariin, dia bukan beli di dia, tapi dia beli dari dia orang lain. Nah itu pada akhirnya harus transfer duluan, ya, supaya tidak ada unsur jual beli kali atau jual beli utang dengan utang. Allah alam. Mungkin antum ada video kajian antum, karena antum banyak menyebut akad salam dan akad wakalah. Mungkin ada nggak Ustadz video YouTube Apa antum yang tentang salam sama wakalah itu? Kan pada bingung sekitar tuh. Anda biasanya masukin apa di apa, ada nama videonya apa ya? Fikih muamalah dari nol kalau nggak salah. Fikih Itu kalau muamalah dari ya, nol gitu ya. dari nol kalau nggak salah ya nama videonya. Terus cuman kalau spesifik kajian satu full tentang akad salam atau istisna gitu-gitu, kan lu pernah kajian di Kalimantan, cuman rasa-rasanya nggak di videoin ketika itu ya. Itu waktu di Pama itu belum di videoin kayaknya. Mungkin semoga suatu saat Ustadz Zahir bisa buka kelas online-nya mungkin Ustadz ya, kayak fikih haid itu Ustadz. Satu persatu dibedah tuh. Insya Allah, Akad insya salam Allah. gimana, akad wakalah gimana gitu kan. Semoga memudahkan, insya Baik. Allah. Ini ada yang bertanya cukup banyak nih Ustadz. Maksudnya satu orang nanyanya banyak banget. Amalan apa yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis? Begitu katanya Ustadz. Pertama mengilmui terlebih dahulu ya. Makanya saya sering bilang kalau Umar bin Khattab hidup lagi nih, kemudian dia ngelihat marketplace toko-toko, mungkin banyak yang sudah bubar sama Umar bin Khattab karena banyak yang belum paham fikih muamalah. Karena beliau ngusir kan, man lam man yabi fi suqina la yabi fi suqina illa man tafaqaha fid din, nggak boleh jualan di pasar kami kecuali yang paham fikih muamalah. Jadi belajar fikih muamalah terlebih dahulu.
Kemudian ketahuilah bahwa kita harus paham konsep rezeki ya. Jadi jangan sampai kita bergantung rezeki kita pada menggantungkan rezeki kita pada customer. Customer itu Allah yang datangkan. Kemudian juga paham juga bahwa rezeki kita tidak akan berkurang kalau kita menolak proyek atau tender yang haram. Itu konsep-konsep rezeki dan tauhid sepanjang itu tuh perlu dikokohkan karena kita tahu semua para pedagang itu kalau jujur amanah maka mereka bersama siapa? Bersama para nabi dan rasul, bersama para siddiq, syuhada, bersama para syuhada, bersama para salihin. At-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wa syuhada was salihin. Mereka dikumpulkan bersama orang terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan at-tujaruhul fujar, kebanyakan para pedagang itu kenapa? Para pendosa karena mereka pertama nggak paham agama dan mereka sering melakukan pelanggaran dan tidak paham konsep rezeki. Maka itu yang harus pertama. Adapun amalan-amalan baca surat Al-Fatihah sekian, Yasin sekian, Al-Baqarah sekian, saya tidak tahu amalan tersebut. Ya Allah. Ustadz, ini berkaitan dengan barusan juga. Ini sering kita temukan di medsos, Ustadz. Seorang pedagang menjual barangnya dengan harga yang berbeda-beda kepada setiap orang. Kan misalnya kalau tanya harga, cek DM gitu kan. Kan, Mas? Hmm. Ya. Eh, pada dasarnya itu nggak masalah ya karena boleh kita jual beda-beda barang ya. Apa jual beda-beda harga sama sebulan sekian apa sekian. Karena pada akhirnya harga itu tergantung pada akhirnya kan sesuai dengan kedua masing kedua belah pihak. Jadi kata Nabi SAW, innamal bai'u antara adin, semuanya jual beli itu sesuai dengan kedua belah pihak. Jadi kalau kita dikasih harga ternyata lebih mahal dibandingkan teman kita, ya sesuai dengan keridhaan kita aja gitu. Tapi mungkin dalam masalah etik, etik saja mungkin ya. Karena biasanya customer nggak akan betah dengan toko yang beda-beda harga gitu, tapi beda-beda harga gitu ya. Sama karyawan beda-beda gitu. Tapi adab gitu ya, adab adab mungkin adab etik setelah etik dalam jual beli, tapi tidak sampai unsur keharaman nih kalau beda-beda harga gitu. Allah alam. Ini ada yang bertanya tadi kaitan dengan minum berdiri, Ustadz. Tentang minum air zam-zam itu apakah memang benar harus berdiri? Nggak harus, itu penjelasan para ulama mengenai itu sebagaimana Firanda pernah jelasin juga tuh dalam satu video kajian beliau. Kata beliau maksudnya itu bukan anjuran minum diri kita minum air zam-zam, tapi Nabi SAW membolehkan minum berdiri dalam beberapa keadaan. Ya ini apa namanya tidak memakruhkan itu maksudnya. Ya, tidak bukan tidak mengharamkan minum berdiri. Sehingga kebetulan saat itu beliau minum air zam-zam gitu maksudnya. Jadi bukan berarti ketika minum zam-zam harus berdiri, enggak, tetap keutamaannya adalah minum duduk. Hanya saja dalam dalam hal tersebut ketika beliau melakukan minum diri, kebetulan lagi minum air zam-zam. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah mau jam setengah 10, dan akan kita tutup. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustadz, yang paling paling berat kayaknya nih, Ustadz. Apa hukum bermain kripto, Ustadz? Ini panjang ya sebenarnya jawabannya ya, tapi ala kulin saya sering bilang crypto is not for everyone. Jadi kripto itu bukan untuk semua orang. Jadi lihat fatwa-fatwa terkini, saya sering update juga fatwa daripada Syekh Sa'ad Khotlan di antara ulama fakih yang juga menjadi kibar ulama di Arab Saudi tentang fatwa terbaru beliau mengenai cryptocurrency, aset-aset atau apa namanya sebagai komoditas yang berjual-belikan. Kemudian lihat juga apa namanya jurnal atau makalah dari Syekh Muhammad, salah satu dekan di Universitas Islam Madinah, Fakultas Syariah. Beliau juga tulis makalah tersebut. Itu fatwa-fatwa terbaru tentang kripto. Tapi ala kulli ini akan terus berkembang dan apa namanya berubah hukumnya. Makanya saya tidak berani memberikan fatwa sekarang kepada majelis umum karena umumnya saya sering banget dapetin tuh saat itu aja boleh bolehin. Enggak, siapa bilang saya bolehin? Saya bilang crypto is not for everyone gitu. Jadi eh, kalau saran saya daripada FOMO, akhirnya beli, akhirnya ikut kursus siapa namanya tuh? Siapa namanya? Siapa tuh? Timothy. Timothy 17 juta ya. Itu daripada ikut gituan, mending antum pelajarin dulu fatwanya, pelajarin dulu ininya apa namanya segala macam. Jadi jangan terburu-buru untuk ikut sampai kita faham terlebih dahulu itu supaya kita nggak terjatuh ke dalam keharaman karena pada akhirnya ya betul syubhat pada akhirnya dikhawatirkan kalau kita nggak tahu ilmunya akhirnya jadi syubhat. Maka sebaiknya hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru semacam ini. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin sudah cukup, Ustadz, tapi kalau antum mau lanjut lagi, kita persilahkan. Sebenarnya cukup juga ini Cukup saya ya, karena sudah opini malam. pribadi. Iya. Baik, insya Allah nanti bagi yang belum dijawab pertanyaannya tadi seperti yang saya bilang akan kita save, lalu kemudian kita berikan jawaban-jawaban singkat dari fatwa-fatwa para ulama di Timur Tengah. Sebisa mungkin kami ambil dari fatwa-fatwa berbahasa Arab, lalu kita sederhanakan. Baik, penghujung acara mungkin ada yang mau antum sampaikan, Ustadz, sebelum kita tutup.
Ya, berkenaan adab-adab ini mungkin ini bagian daripada reminder kita dan saya juga pribadi yang banyak keliru dan salah. Semoga Allah ampuni dosa saya dan dosa hadirin sekalian. Dan kita ulang-ulang kembali, tidak ada masalah dalam pengulangan. Fadzakir fa inna dzikrah tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena orang beriman itu senang dengan menerima nasihat dan bermanfaat bagi orang beriman nasihat itu. Dan semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Ini di bab yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita adalah karena praktikal langsung bisa diamalkan. Sehingga amalkanlah agar ilmu kita menjadi bermanfaat. Semoga ini jadi amal timbangan berat kita yang kebaikan di akhirat kelak dan semoga menjadi penghapus dosa bagi dosa-dosa kita sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya undur pamit. Sampai berjumpa di Daurah Syariah Kuba tahun depan insyaallah taala. Insya Allah ya. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi. Daurah Syariah 9 ya. Insyaallah. Semoga antum ini Ustaz ya bisa ada sediakan jadwal untuk kita Ustaz ya. Amin, Insya amin, Allah. Ustaz. Insya Allah. Insyaallah. Izin Baik. pamit, Ustaz, ya. Oke, Ya, Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman tadi bisa cek rekamannya nanti di website dan insya Allah akan ada soal ujian tapi nanti di akhir daurah ya untuk sertifikat. Begitu sekilas untuk pertemuan kali ini dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang bersama materi akidah dengan Ustadz Rahmat Fitrah Ramdhani, pemateri yang lain insya Allah untuk materi akidah, kemudian dilanjut dengan materi tafsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.